Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Sebagai hamba Allah yang beriman, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat kembali lagi dalam membawakan materi tentang rahmatan lil alamin dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Tidak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, karena Allah selalu membimbing kita agar kita menjadi orang yang baik. Di sini kami akan membahas materi tentang Islam rahmatan lil alamin. Sebelum itu perkenalkan anggota kami. Yang pertama Diki Putra Pamungkas, yang kedua Muhammad Rianur Rahman, yang ketiga Ahmad Rubai, dan yang keempat Muhammad Hafidh Thohari. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian agama Islam, yang kedua pengertian rahmatan lil alamin, yang ketiga Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia, yang keempat bentuk-bentuk rahmatan lil alamin, yang kelima konsep rahmatan lil alamin, yang keenam pengaruh rahmatan lil alamin bagi non muslim, dan yang ketujuh model pendidikan Islam berbasis rahmatan lil alamin untuk memasuki MEA. Yang pertama, pengertian agama Islam. Agama Islam adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sebagai Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam secara bahasa, Islam berasal dari kata salama yang berarti selamat dan bentuk madhar dari kata aslama yang berarti taat, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan secara istilah, Islam ialah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah utusannya, serta menyerahkan diri sepenuh halnya kepada Allah Ta'ala. Hadis-hadis Nabi Muhammad banyak yang mengilustrasikan makna Islam sebagai pengertian di atas, antara lain, seorang muslim itu adalah orang muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, seorang bertanya kepada Nabi, apakah amalan-amalan yang baik dalam Islam? Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, seorang muslim itu adalah orang manusia lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya, dan orang mukmin adalah orang yang manusia lainnya mereka aman atas darah, jiwa, harta mereka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pengertian rahmatan lil alamin.
Secara kalimat itu terdiri dari 3 bagian, kata rahmat atau rahmat, anugerah atau kasih, huruf li untuk, dan kata alamin bentuk plural dari kata alam yang berarti seluruh alam. Secara terminologi, dalam ilmu kalam teologi Islam, kata alam didefinisikan segala sesuatu selain Allah yang mencakup seluruh makhluk hidup dan benda padat dan cair, serta makhluk ciptaan abstrak. Karena itu pengertian dasar frasa rahmatan lil alamin adalah bahwa Islam merangkul atau mengayomi semesta dan segala isinya tanpa kecuali. Sampai di sini tidak ada persoalan. Persoalannya muncul ketika kata kasih atau rahmat, merangkul dan mengayomi itu diimplementasikan dalam kehidupan praktis. 3. Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia. Rahmat yang diberikan berupa Islam meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad sebagai petunjuk kepada manusia, agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar. Beliau adalah penutup nabi-nabi dan tidak ada nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad. Beliau mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan kaidah syariat, serta mengajarkan toleransi kehidupan, mengingatkan manusia terhadap fitrahnya, mengajarkan tatanan sosial, dan menciptakan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan. Untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan, maka di antara makhluk hidup harus saling menghargai dan tidak boleh bersikap sewenang. Sebagai contoh, menyakiti hewan dan menebang pohon sembarangan. Kehidupan yang bisa berdampingan akan menciptakan kesejahteraan bagi makhluk itu sendiri dan khususnya alam semesta. Jika manusia tidak menjaga kesejahteraan dan keselarasan hidup, akan menimbulkan dampak pada manusia. Menebang pohon sembarangan dan tidak menyayangi alam semesta akan timbul bencana yang pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri. Islam mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan, serta hidup dengan saling menghargai. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya sebagai berikut. 4. Bentuk-bentuk rahmatan lil alamin. 1. Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. 2. Islam menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertanggung jawab. 4. Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. 5. Konsep rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin. Memang benar, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun, banyak orang yang salah dalam menafsirkannya, sehingga banyak kesalahan dalam memahami beragama bahkan dalam hal yang fundamental yaitu akidah. Permasalahan muncul ketika orang-orang menafsirkan ayat ini secara serampangan, bermodal pemahaman bahasa dan logika yang dangkal atau berusaha memaksakan makna ayat agar sesuai dengan hawa nafsunya. Sebagian orang mengajak untuk berkasih sayang kepada orang kafir, tidak perlu membenci mereka, mengikuti acara-acara mereka, enggan menyebut mereka kafir, atau bahkan menyerukan bahwa semua agama sama dan benar. Sebagian kaum muslimin membiarkan orang-orang meninggalkan sholat, membiarkan pelacuran merajalela, membiarkan wanita membuka aurat mereka di depan umum, dan enggan menasihati mereka karena khawatir para pelaku maksiat tersinggung hatinya jika dinasihati. Ada lagi yang menggunakan ayat ini untuk melegalkan berbagai bentuk bid'ah, syirik, dan kurafat. Ada juga sebagian orang yang menyepelekan dan enggan mendakwakan akidah yang benar, karena mereka menganggap mendakwakan akidah hanya akan memecah belah umat dan menimbulkan kebencian sehingga tidak sesuai dengan prinsip bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Lalu, bagaimana sih konsep rahmatan lil alamin yang sebenarnya? Konsep Islam rahmatan lil alamin adalah merupakan tafsir dari ayat 107 surat Al-Anbiya sebagaimana dikemukakan di atas. Ayat ini oleh Ahmad Mustafa Al-Maraki ditafsirkan yakni tidaklah aku mengutus engkau Muhammad
dengan Al-Quran ini dan yang serupa dengan itu berupa syariat dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Sementara H.M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan, Rasul adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT kepada beliau. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kami tidak mengurus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kepribadian Rasulullah SAW yang demikian itu dijelaskan lebih lanjut dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, dan mohonlah ampun ke mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau tidak membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ayat ini, menurut H.M. Quraisy Shihab, Allah yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad SAW. Hal ini sesuai pula dengan pernyataan beliau, aku dididik oleh Tuhanku, maka sungguh baik hasil pendidikannya. Beliau adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada seluruh alam. Poin ke-6, pengaruh rahmatan lil alamin bagi non-muslim. Dalam memperlakukan non-muslim, mereka mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum muslim, kecuali pada perkara-perkara terbatas dan pengecualian. Sebagai halnya juga mereka dikenakan kewajiban seperti yang dikenakan terhadap kaum muslim, kecuali pada apa-apa yang diperkecualian, ialah hak memperoleh perlindungan, yaitu melindungi mereka dari segala permusuhan eksternal. Ijma ulama umat Islam terjadi dalam hal seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi. Siapa-siapa yang menzolimi kafir, muahad, atau mengurangi haknya, atau membebaninya di luar kesanggupan, atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa kerelaan, maka akulah yang menjadi seterunya pada hari kiamat. Kemudian melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, memberikan jaminan sosial ketika dalam keadaan lemah, kebebasan beragama, kebebasan bekerja, berusaha, dan menjadi pejabat. Inilah beberapa contoh dan saksi-saksi yang dicatat sejarah mengenai sikap kaum muslim dan pengaruh terhadap ahli zimah. Bab ke-7, model pendidikan Islam berbasis rahmatan lil alamin untuk memasuki MEA. Jika konsep Islam rahmatan lil alamin dihubungkan dengan berbagai tantangan dan peluang, serta kelemahan dan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia, dan kondisi objektif pendidikan Islam yang masih membutuhkan revitalisasi, maka kondisi model pendidikan Islam yang diperlukan guna menghadapi MEA adalah model yang ditandai oleh ciri-ciri program sebagai berikut. 1. Mengembangkan pendidikan Islam damai. 2. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan dan membangun kemitraan. 3. Mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang proaktif. 4. Masukkan materi toleransi beragama dan pluralisme. Poin pertama, mengembangkan pendidikan damai Islam, yaitu pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan pribadi manusia untuk memperkuat rasa hormat kepada hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, serta memperkuat kemajuan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, ras, atau kelompok agama, dan memajukan aktivitas perserikatan bangsa-bangsa untuk
memelihara perdamaian. Tujuan pendidikan ini dirancang bersama guru dan murid untuk proses belajar mengajar secara manusiawi dan menyenangkan. Tenaga pendidik yang profesional, hangat, menarik, harmonis, dan menyenangkan, serta lingkungan yang bersih, tertib, aman, nyaman, dan inspiratif. Poin kedua, mengembangkan pendidikan kewirausahaan dan membangun kemitraan. Sebagai pada pendidikan Islam damai, maka pada pengembangan pendidikan kewirausahaan ini pun harus tercermin pada sebuah komponen pendidikan. Tujuan harus mencakup mempersiapkan lulusan agar bisa hidup di masyarakat. Dalam kurikulum harus dimuat mata pelajaran teori dan praktek, membuka usaha produk, barang, dan jasa. Pada tenaga pendidikan juga harus melibatkan kalangan pengusaha yang sukses. Poin yang ketiga, mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang prospektif. Ilmu sosial prospektif adalah ilmu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberikan petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan. Tidak hanya mengubah demi perubahan, tetapi mengubah cita-cita etik dan profetik itu, yaitu cita-cita humanisasi dan emansipasi, liberalisasi dan transendensi yang diderivasi dari misi historis Islam sebagai yang disyaratkan dalam Al-Quran. Poin yang keempat, memasukkan materi toleransi beragama dan pluralisme. Ilmu perbandingan agama ini bukan untuk memojokkan suatu agama, melainkan dengan mewujudkan kelebihan dan kekurangan dari agama masing-masing, terutama dari segi pengalaman dalam kesuksesan agama menjalankan ajarannya. Namun, dalam waktu yang bersamaan, perbedaan agama itu tidak boleh menghalangi orang untuk saling menolong, menyayangi, berbagi, bersahabat, dan lainnya atas kasih sayang dan kemanusiaan. Hal yang demikian ditegaskan bahwa tujuan agama adalah untuk memanusiakan, memuliakan, mengasihi, dan mensejahterakan manusia. Untuk berfaktor bisa memicu terjadinya konflik penganut agama seperti perbedaan doktrin, kegiatan dakwah, sikap-sikap dendam, benci, dan rasa permusuhan itu harus dibuang dan diganti dengan sikap yang senantiasa mencari titik temu kebaikan. Terima kasih telah menonton materi Rahmatan lil Alamin. Bila ada kesalahan atau kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.